Kemudian berkah. Berkah, apa arti berkah? Ini ibu-ibu sering nyebut berkah. Mudah-mudahan acara kita berkah. Mudah-mudahan anak kita berkah. Mudah-mudahan rumah tangganya berkah. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Nah sekarang arti berkah itu apa? Apa arti berkah? Ridho lain lagi, ikhlaslah lebih kurang tuh. Apa arti berkah? Mudah-mudahan nasi yang kita makan berkah. Apa itu berkah? Ziyadul khair. Apa itu? Bertambah kebaikan. Jadi kalau tadi kita makan nasi sehat, cuma sekedar sehat baik. Tapi ada yang lebih daripada itu. Di samping sehat, berkahnya apa? Berkahnya menjadi pemikiran yang cerdas. Kuat fisik kita untuk ibadah kepada Allah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itu namanya berkah, bertambah kebaikan. Maka kita dalam hidup berdoa tidak saja minta panjang umur. Ada orang, ya Allah panjangkanlah umur. Oke kata Tuhan, panjang umur 100 tahun. Cuman panjang umur 100 tahun tidak kenal dengan orang lagi. Jadi ada kakek-kakek duduk depan rumahnya sambil minum. Lewat di depannya anak gadis, cucunya yang perempuan mau sekolah. Dicagilnya cucunya tadi. Halo cewek, kata. Nah, padahal cucu dia dewek. Apa kata cucunya? Ala tuh. Cucu dewek tak kenal lagi. Masa cucu dewek dicagil juga? Mati bela lagi tuh. Jadi panjang umur lagi berkah. Ada orang panjang umur tidak berkah. Pikun. Nah kita berdoa pada Allah. Ya Allah panjangkan umur dan barokah. Manfaat bagi orang lain. Tuh. Ada lagi keberkahan ibu-ibu. Jadi Nabi Yakub itu berpisah dengan Nabi Yusuf. Dari kecil. Karena Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur. Dibuang oleh kakak-kakaknya. Berpisah mereka. Puluhan tahun berpisah. Menangis Nabi Yakub sampai buta matanya ini. Lalu begitu Nabi Yusuf dewasa dan menjadi seorang pemimpin di Mesir. Lalu dikirimlah baju Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub. Izhabu biqamisi hadza fa'alqih ala wajhi abikum ya'ti basira. Berikanlah baju gamisku ini kepada ayahku Nabi Yakub. Usapkanlah ke wajahnya. Niscaya dia akan dapat melihat kembali. Bu, begitu dikirim baju Yakub ni dari Mesir ke tempat Nabi Yakub, diusapkanlah baju Nabi Yakub tadi kepada baju Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Begitu diusapkan baju itu, Nabi Yakub langsung dapat melihat kembali. Itu namanya berkah tabarruk. Ya. Jadi bertabarruk minta berkah dari kemuliaan baju Nabi Yusuf. Nah banyak lagi tempat yang berkah. Ibu-ibu mampirlah di tempat-tempat makam-makam orang soleh. Saya bulan Desember kemarin ya, berziarah ke makam Wali Songo. Jadi saya punya penyakit bu, kencing manis 400 gulanya. Makanya saya lama tidak ada ceramah. Begitu 400 bu, kendor semua badan-badan nih. Kendor semua. Tahu ibu-ibu kendor? Galo-galonya kendor bu. Itu. Bertawassullah saya, bertabarruklah saya di samping makam wali-wali Songo di Jawa Timur sana. Pergi saya ke sana berangkat. Rupanya di samping makam Sunan Ampel itu ada sumur bisa diambil airnya.
Kemudian bertawasul di sana, ya Allah, berkah kemuliaan walimu ini Sunan Ampel, jadikanlah air ini sebagai wasilah untuk menyembuhkan penyakit saya ini. Bu, 2 tahun saya kena penyakit, tidak ada turun-turun, Bu. Kasih obat itu, obat ini, tidak turun-turun. Begitu minum tuh, Bu, Masya Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik saya cek, gula darah saya turun jadi 250. Dicek lagi berikutnya bulan kemudian sudah 117. Itu sudah normal kata orang medis. Sekarang sudah normal kembali, sudah kencang kembali. Galo-galo kencang. Iyo. Apa itu? Berkah. Itu namanya berkah, ibu-ibu. Bayangkan dulu ketika kami sekolah di pesantren, air minum bekas guru kita ngajar itu, air minum ada sisanya, itu murid-murid berebut mau minum air itu. Kenapa? Di situ ada keberkahan. Ada keberkahan di sana. Makanya kalau sudah dapat minum air guru tadi, ngapal tuh, usah nengok lagi, langsung hafal. Gitu. Itu berkah. Dengar saja sudah langsung hafal. Kemudian apalagi keberkahan itu ada pada orang. Maka disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'abil akabiri, kata Rasulullah. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua dari kita. Suami ibu lebih tua apa tidak? Lebih tua. Dan dalam rumah tangga dia disebut pemimpin atau tidak? Disebut pemimpin. Maka di situ ada keberkahan. Maka apabila ibu ingin mendapat berkah, ciumlah tangan suami. Jangan cium tangan laki orang. Cium tangan suami sendiri. Di situ ada keberkahan. Betul tidak? Kemudian tangan-tangannya para ustadz, para kiai, di situ ada keberkahan. Makanya kita dianjurkan sejak kecil untuk mencium tangan guru. Ini sekarang nih, Masya Allah, kadang-kadang dalam acara pengantin, ustadz datang, kiai datang, Assalamualaikum, kata ustadz. Siapa tuh? Nampak kiai, biarlah. Waalaikumsalam. Masuklah. Carilah kursi dewek situ. Tuh kalau kiai datang, duduklah kiai di belakang tuh. Acara makan siang antrian dia belakang tuh. Padahal kiai guru anak kita. Ustadz, di situ ada berkah. Tapi kita sia-siakan. Tak lama kemudian, pejabat datang. Pejabat datang. Panitia antrian nyalami. Sallallahu ala Muhammad. Pejabat datang. Ustadz datang. Tenang-tenang saja. Seolah tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin keberkahan itu mau kita dapatkan jikalau kita tidak mengharapkan keberkahan itu. Padahal di sana ada keberkahan. Ciumlah tangan guru-guru itu. Gitu. Dan apalagi air sisa guru itu. Di situ ada keberkahan. Cuman zaman sekarang ini orang tidak mau lagi, anak-anak tidak mau lagi minum bekas guru. Kenapa? Ada COVID katanya. Tuh. Ya. Bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi ibu-ibu, ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nenek-nenek. Lalu satu ketika Nabi datang ke rumah Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim punya anak namanya Anas. Ngobrollah Nabi dengan Anas nih tadi. Cuaca di luar panas, menyengat. Lalu Nabi berbaring dan tertidurlah Nabi ketika itu. Lalu Nabi berkeringat.
Lalu Ummu Sulaim ngambil gelas. Ambilnya gelas, isi air sedikit, ambil kapas. Keringat Nabi yang meleleh tadi dilapnya oleh Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Lalu Nabi terjaga, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Ya Rasulullah, aku mengambil barokah dari keringatmu yang keluar dari jasadmu yang mulia ini ya Rasulullah. Sebagiannya aku minum untuk sebagai obat, sebagian keringatmu aku jadikan sebagai minyak wangi. Itu Ummu Sulaim minum keringat Nabi. Untuk apa? Mengambil berkah. Nah, ini ibu-ibu yang hadir nih besok, kalau nak coba-coba, pas lagi suami kita tidur, cuaca di luar panas, dia tidur berkeringat, ambil gelas. Keringatnya tu tampung, minum, insya Allah mencret. Ayo. Nak disamakan keringat Nabi dengan laki kita, manalah sama, ada. Ibu tak usah sampai minum keringat laki, cukup mencium tangan laki saja. Di situ ada keberkahan. Habis sholat cium tangan laki. Itu, ya boleh saja. Mau ke hidung boleh, mau ke kening juga boleh. Begitu. Ya, yang ada laki baik. Yang tak ada laki jangan. Tuh. Kalau deketin suami, tidak usah. Itu yang ada suami baik. Ada keberkahan yang lain. Contohnya apa? Keberkahan ada pada orang tua. Itu. Ada mak, ada ayah. Di situ ada keberkahan. Udah. Udah jam berapa nih? Lanjut? Baik. Ya, saya khawatir kelamaan nanti kan ibu-ibu nak balik. Baik. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berjalanlah, dalam perjalanan itu Nabi melihat ada orang yang mencakari mukanya dengan kuku-kuku yang tajam. Sehingga mukanya ini rontok daging-dagingnya, jatuh ke bawah. Lalu diambil lagi, daging itu dimakan. Ya Jibril, itu apa orang itu? Kenapa mereka makan daging pipinya sendiri? Kata Jibril, oh itulah gambaran umat di akhir zaman. Orang yang senang menghibah atau menggunjing orang lain. Maka orang yang menggunjing orang lain itu sama dengan makan daging bangkai saudaranya sendiri. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jauhi dari mencari-cari kesalahan orang. Jauhi dari menggunjing orang lain. Sebab menggunjing orang itu sama dengan makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Ibu mau makan daging paha suami ibu atau keluarga ibu yang meninggal? Mau? Tidak mau. Tentu kita jijik melihat itu. Maka perumpamaannya, kalau kita ngomongin orang, apalagi dalam pengajian, ya ada pula dalam pengajian, bu sini bu, ada apa? Ada cerita dikit. Apa ceritanya? Adalah sini bu tuh. Itu nak, coba tengok ibu-ibu yang mana? Itu nak, tuh. Itu tuh jelebabnya itu tuh kredit tuh. Astagfirullahalazim. Ngomongin kredit orang dalam pengajian, yang beli baju dia, yang beli jelebab dia yang bayar tiap bulan. Ada apa urusan dengan kita? Betul tidak? Maka itu ndak usahlah. Ya kan? Sekarang apa yang tidak kredit? Beli rumah kredit, beli baju kredit, beli motor kredit, golkas kredit, kipas angin kredit, sampai ke pintu rumah kalau dibuka bunyinya kredit.
Nah, tidak apa-apa. Ya, itulah hebatnya ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Kalau ditanya bapak-bapak, mana banyak kepia ibu, kepia bapak dengan jilbab ibu? Nah, banyak jilbab ibu. Iya, saya tahu karena bini saya macam itu juga. Masya Allah, begitu dibuka lemari, warna kuning, warna pink, warna ungu, warna merah jambu. Adonan 2 kali bayar, adonan 3 kali bayar. Tidak apa-apa Bu ya. Tidak apa-apa, yang penting bayar. Ya kan? Dia ada ibu-ibu, ada cerita ibu-ibu minta izin dengan suaminya nak ngaji. Pak, Mama mau pergi pengajian dulu ya. Apa kata lakinya? Kau ngaji terus. Nah, baguslah Pak ngaji. Ya, bagus ngaji. Ngapa pula? Yo, kau ngaji 5 majelis taklim pengajian, kelima-limanya kau ngambil baju seragam galo-galo. Aku nan bayar kata. Oh. Ya Allah, sampai hati nan Bu ya. Apalah salahnya ya tak? Iya, sekali-kali nyenangkan hati ibu-ibu, ya tak? Kapan lagi nak nyenangkan hati ibu-ibu nih? Betul Bu, kadang-kadang ya Allah ulang tahun tak ada beli baju, ya tak? Ibu-ibu dapur sumur kasur capek. Apalagi ibu-ibu yang muda-muda. Aduh, ibu yang muda sini. Ya, Masya Allah, capek ngurus anak, malam anak bangun sampai tak tidur-tidur, betul tidak? Suaminya ada samping tu krak kruk, enaknya tidur. Istri tadi bangun jam 12, nyusui anak, susu ASI. Tak ada tidur-tidur semalaman. Suami enak sekali tidurnya, krak. Ya. Bangun lagi jam 2. Susu ASI lagi, susu ASI-nya habis. Benci susu dangkau lagi, bikin lagi air panas, masuk dalam botol dot. Masukkan ke mulut anak tadi sambil tidur-tidur, megang botol dot tu, lepas botol dot tadi. Masukkan lagi, pegang lagi, lepas lagi, terakhir tercucuk ke mulut suami tadi. Lah kena marah laki pula lagi. Tuh. Jam 3 pagi masih bangun-bangun lagi. Dah tidur-tidur semalam. Itulah ibu-ibu. Masya Allah. Jam 4 pagi barulah anak tadi tidur. Masya Allah. Nak. Lah jam 4 pagi nak. Baru kau tidur enaknya. Kau tidur nak ya. Tidurlah kau nak. Kini giliran mak pula nak tidur ya. Tidurlah kau. Mak tadi baru nak tidur. Ayahnya pula bangun.